Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmadani dari kelas 1B Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang sistem sensorik, bagian-bagian sistem sensorik serta fungsinya. Sebelum kita lanjut, sebelumnya kita harus tahu apa itu sistem sensorik. Jadi, sistem sensorik adalah sistem penghantaran rangsangan dari perifer atau reseptor ke pusat otak. Sensorik sendiri adalah stimulus atau rangsangan yang datang dari luar maupun dari dalam tubuh. Stimulus tersebut masuk ke dalam tubuh melalui organ sensorik atau panca indera. Selanjutnya macam-macam organ sensorik. Organ sensorik itu terdiri atas 5, yaitu penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan peraba. Yang pertama, panca indera penglihatan atau mata. Mata terdiri dari beberapa bagian, yaitu jaringan refraksi mata, retina, dan bagian pendukung. Jaringan refraksi mata sendiri terdiri atas 3 bagian, yaitu pupil. Pupil adalah bagian gelap di tengah mata yang tugasnya untuk merespon cahaya yang masuk. Jikalau terang, akan menutup 1 mm untuk melindungi retina dari cahaya yang sensitif. Yang kedua, iris mata. Iris mata bertugas untuk mengontrol pupil dan intensitas cahaya yang dapat masuk ke retina. Yang ketiga, lensa mata. Lensa mata ini berbentuk cembung transparan. Cahaya yang masuk ke pupil mencapai lensa. Tugasnya untuk memfokuskan cahaya ke retina. Fokus lensa mata juga akan berkurang dengan bertambahnya usia. Selanjutnya, otot siliaris. Otot siliaris ini memiliki tugas sebagai akomodasi lensa untuk mengatur bentuk lensa dalam pemrosesan cahaya. Yang terakhir yaitu kornea. Kornea adalah lapisan transparan yang melindungi pupil, iris mata, dan bilik mata depan. Ini berfungsi sebagai sistem fokus atau utama. Selanjutnya yaitu bagian mata, yaitu retina. Retina ini adalah lapisan mata paling dalam yang terdiri atas 120 juta sel fotoreseptor. Sel fotoreseptor yang mendeteksi cahaya lalu mengubahnya jadi impuls listrik untuk dikirim ke otak lalu diproses. Sel reseptor ini mengandung protein yang sangat sensitif terhadap cahaya yang bernama opsins. 2 sel reseptor utama yang bertugas mengirim impuls listrik ke otak adalah sel kerucut atau cones dan sel batang atau rods. Sel kerucut ini bertanggung jawab pada penglihatan warna yang fokus. Terdapat 3 jenis sel kerucut, yaitu sel kerucut pendek atau biru, sel kerucut tengah atau hijau, sel kerucut panjang atau merah. Sel kerucut bekerja dalam cahaya normal dan membuat kita bisa membedakan warna. Kemudian sel batang. Sel batang tidak bisa membedakan warna, namun sangat sensitif dalam mendeteksi jumlah cahaya yang rendah. Yang ketiga dari bagian retina yaitu saraf optik. Saraf optik ini adalah kumpulan saraf tebal yang bertugas mentransmisikan impuls dari retina ke otak. Terdapat sekitar 1 juta serat retina yang disebut dengan sel ganglion. Nah, sel ganglion ini berfungsi sebagai penghantar informasi cahaya dari retina ke otak. Setiap bagian sel ganglion membuat informasi cahaya yang berbeda.
Selanjutnya, bagian terakhir dari bagian mata yaitu bagian pendukung mata. Bagian pendukung mata terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, sklera, yaitu bagian putih pada mata yang berfungsi melindungi bola mata. Sklera ini memiliki tekstur serat untuk menjaga dan menjaga bentuk mata. Yang kedua, konjungtiva. Konjungtiva yaitu selaput transparan yang berbentuk tipis untuk menutupi sebagian besar sklera dan bagian dalam kelopak mata. Selanjutnya, telinga, atau yang biasa kita sebut dengan panca indera pendengaran. Telinga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, telinga bagian luar. Telinga bagian luar memiliki fungsi sebagai corong yang mirip megafon untuk mengalirkan getaran udara ke gendang telinga. Telinga bagian luar terdiri dari pinna dan saluran telinga. Pinna sendiri merupakan bagian telinga yang terlihat atau yang sering kita sebut dengan daun telinga. Pinna memiliki fungsi yaitu bertindak sebagai semacam corong yang membantu mengarahkan suara lebih jauh ke telinga. Selanjutnya, saluran telinga. Saluran telinga kira-kira panjangnya 3 cm pada orang dewasa dan sedikit berbentuk S. Fungsinya yaitu untuk mentransmisikan suara dari pinna ke gendang telinga. Selanjutnya yaitu telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah ini berfungsi untuk mentransfer getaran gendang telinga ke cairan telinga bagian dalam. Di telinga bagian tengah terdapat membrana Timpani. Membrana Timpani ini untuk melindungi gendang telinga, saluran pendengaran sedikit melengkung sehingga serangga tidak mudah masuk. Selanjutnya ada juga ossicles. Ossicles ini adalah tulang-tulang yang menyusun telinga tengah yang menghubungkan membrana Timpani dengan telinga bagian dalam. Gelombang suara yang masuk akan menyebabkan getaran pada gendang telinga, akan dilanjutkan ke ossicles yang akan memperkuat suara tersebut dan mentransmisikan suara dari membran Timpani ke telinga bagian dalam. Selain itu, di telinga bagian tengah juga terdapat tuba eustachius. Tuba eustachius ini memiliki fungsi untuk membantu ventilasi telinga tengah dan menjaga tekanan udara yang sama di kedua sisi membran Timpani. Selanjutnya yaitu telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ini berfungsi untuk menerjemahkan gelombang suara menjadi informasi yang dapat dikenali. Pada telinga bagian dalam terdapat koklea. Koklea ini berbentuk seperti rumah siput. Koklea dilapisi dengan lebih dari 15.000 rambut kecil dan memiliki cairan yang bergerak di dalamnya. Di koklea, gelombang suara diubah menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak. Otak kemudian menerjemahkan impuls ke dalam suara yang kita ketahui dan pahami. Selanjutnya ada juga semikular. Semikular adalah saluran tengah lingkaran yang terdiri dari 3 saluran berbeda, yaitu canalis semicircularis horizontal, canalis semicularis vertikal atas, dan canalis semicircularis vertikal belakang. Masing-masing kanalis terdapat ampula. Ampula mempunyai fungsi yaitu mengatur keseimbangan dinamis yang menentukan kesadaran posisi kepala saat terjadi gerakan memutar atau rotasi. 3 yaitu panca indera perasa atau yang biasa kita sebut dengan lidah. Lidah terdiri dari 3 bagian, yaitu radixal lingua adalah pangkal lidah, dorsum lingua adalah punggung lidah, dan apex lingua adalah ujung lidah.
Lidah bagian atas memiliki bentuk seperti huruf V. Huruf V pada lidah disebut dengan sulcus terminal. Fungsi dari bagian atas lidah adalah untuk mengecap rasa. Yang kedua, akar lidah. Letaknya di antara tulang tiroid dan juga di bagian rahang bawah lidah. Akar lidah berfungsi sebagai penggerak lidah, sebab tanpa akar, lidah tidak bisa bergerak ke sana kemari. Selanjutnya yang ketiga yaitu tubuh lidah. Bagian besar lidah 2/3-nya adalah tubuh lidah. Di dalam tubuh lidah akan ada permukaan kasar dengan nama papila lingual. Papila di bagian tubuh lidah memiliki fungsi sebagai pembantu mengidentifikasi rasa yang berbeda dari makanan. Nah, papila yang ada di bagian tubuh lidah ini memiliki 4 jenis utama, yaitu papila foliform, yaitu papila ini memiliki bentuk kerucut yang paling banyak dijumpai di lidah. Letak papila ini diatur dalam barisan yang teratur dan bisa berjalan dengan sejajar. Selanjutnya papila foliat. Ciri-ciri dari papila ini berkerumun dan menjadi 2 kelompok. Papila ini ada di setiap sisi lidah. Yang ketiga, papila fungiform. Papila ini memiliki keterlibatan dengan sensasi rasa makanan dan minuman. Papila tersebut juga memiliki selera yang tertancap di setiap permukaan mereka. Rasa yang ditangani oleh bagian papila ini adalah rasa asam maupun rasa manis. Nah, selanjutnya yang keempat, papila circumvallata. Papila ini akan terdapat pada bagian lidah manusia. Manusia akan memiliki papila circumvallata sebanyak 17 sampai dengan 12. Selanjutnya tonsil atau amandel. Tonjolan di sebelah kanan dan kiri rongga mulut disebut dengan amandel. Fungsi utama amandel itu adalah sebagai benteng pertama dalam pertahanan tubuh manusia, sehingga amandel itu berhubungan langsung dengan sistem kekebalan tubuh manusia. Berdasarkan letaknya dalam rongga mulut, tonsil terbagi atas 3 jenis, yaitu tonsil palatina, tonsil pharyngeus, dan tonsil lingualis. Selanjutnya adenoid. Adenoid merupakan bagian dari lidah yang memiliki fungsi untuk memerangi infeksi. Keenam yaitu kuncup lidah, merupakan struktur yang ada di bagian permukaan lidah. Tugas kuncup lidah ini adalah sebagai pengecap rasa untuk rasa. Kuncup lidah bisa mengecap rasa manis, asam, pahit, dan juga asin. Yang ketujuh adalah frenulum. Frenulum merupakan bagian lidah yang berbentuk berupa lapisan tipis jaringan yang berguna untuk menghubungkan antara lidah dengan dasar mulut. Selanjutnya yang terakhir dari bagian lidah adalah otot lidah. Nah, tanpa otot, lidah tidak bisa digerakkan. Otot di dalam lidah terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok lidah intrinsik dan kelompok lidah ekstrinsik. Kelompok lidah intrinsik memiliki fungsi dalam mengubah bentuk lidah, dan otot ekstrinsik memiliki fungsi berupa pengubahan posisi lidah. Panca indera yang keempat yaitu hidung atau panca indera penciuman. Nah, bagian hidung yang pertama yaitu hidung bagian luar. Hidung memiliki 2 lubang yang secara anatomis disebut sebagai nares. Kedua lubang hidung dipisahkan oleh struktur yang terbuat dari tulang rawan disebut sebagai septum. Secara keseluruhan, bagian luar hidung yang bentuknya terlihat seperti segitiga dinamakan meatus eksternal. Selain tulang rawan, meatus eksternal juga terdiri dari kulit dan jaringan lemak. Di hidung bagian luar juga terdapat otot yang membantu dalam membentuk ekspresi wajah.
Bagian hidung yang kedua yaitu rongga hidung. Susunan rongga hidung manusia cukup kompleks. Struktur ini dimulai dari bagian depan lubang hidung yang dinamakan vestibulum. Area ini dilapisi oleh lapisan sel yang bernama epitelium. Di belakang vestibulum terdapat struktur yang bernama conch nasalis atau turbinate. Bagian yang ketiga dari hidung yaitu membran mukosa. Membran mukosa merupakan bagian yang melapisi sebagian besar area rongga hidung, berfungsi untuk membuat udara yang kita hirup menjadi lebih lembab dan lebih hangat. Lapisan membran mukosa juga berfungsi untuk menyaring udara. Bagian yang terakhir dari hidung yaitu lubang sinus, terdiri dari 4 jenis. Lubang ini berfungsi untuk meringankan beban di tengkorak kepala, sehingga kepala kita tidak terasa terlalu berat. Panca indera yang terakhir yaitu panca indera peraba atau kulit. Bagian dari panca indera peraba atau kulit yaitu epidermis. Epidermis adalah struktur kulit yang terluar pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Adapun fungsi kulit epidermis yang utama adalah yaitu membentuk sel-sel kulit baru, memberi warna pada kulit, dan melindungi lapisan kulit di bawahnya. Lapisan kulit epidermis terbagi menjadi 5 sublapisan, yaitu yang pertama yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum germinativum. Bagian kulit yang kedua yaitu dermis. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Fungsi kulit dermis adalah yang pertama merasakan sakit dan sentuhan, yang kedua memproduksi keringat dan minyak, yang ketiga menumbuhkan rambut, keempat mengalirkan darah yang menutrisi kulit, dan yang kelima melawan infeksi. Bagian yang ketiga dari kulit yaitu hipodermis atau lapisan subkutan. Lapisan dermis atau subkutan adalah lapisan kulit yang paling bawah atau yang paling dalam. Fungsinya yaitu melindungi tubuh dari panas dan dingin, sebagai cadangan energi, dan sebagai bantalan yang melindungi tulang dan otot dan organ tubuh lainnya. Nah, selain 3 lapisan kulit utamanya tadi, struktur anatomi kulit juga meliputi bagian-bagian kulit lainnya, yaitu folikel rambut dan batang rambut. Folikel rambut adalah kantong kecil pada kulit sebagai tempat rambut tumbuh. Folikel rambut biasanya terletak di lapisan kulit epidermis dan dermis. Nah, fungsi folikel rambut adalah untuk memproduksi sel-sel rambut yang akan tumbuh di kulit kepala, wajah, dan seluruh tubuh. Selanjutnya, kelenjar minyak atau kelenjar sebase. Kelenjar minyak atau yang dikenal dengan kelenjar sebase adalah suatu kelenjar yang kecil pada kulit yang bentuknya menyerupai karung. Fungsi kelenjar ini adalah melepaskan sebum atau minyak ke folikel rambut, serta melapisi dan melindungi batang rambut agar tetap lembab. Kelenjar sebase terletak pada lapisan kulit dermis. Selanjutnya, kelenjar keringat. Kelenjar keringat adalah struktur kulit yang terletak pada lapisan epidermis. Sesuai namanya, fungsi keringat adalah menghasilkan keringat yang dikeluarkan oleh lapisan subkulit kecil atau stratum corneum ke permukaan kulit. Nah, terdapat 2 jenis kelenjar keringat, yakni kelenjar ekrin dan kelenjar apokrin. Selanjutnya yang terakhir yaitu pembuluh darah dan ujung saraf.
Nah, kulit juga terdapat pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan nutrisi dan oksigen ke dalam sel-sel pembentuk kulit sekaligus pengangkut limbah dan karbon dioksida untuk dikeluarkan dari tubuh. Sedangkan ujung saraf berfungsi mengirimkan sensasi berupa sentuhan, rasa nyeri, gatal, kesemutan, mati rasa, atau sensasi terbakar. Berdasarkan struktur kulit yang telah disebutkan, fungsi kulit manusia secara umum yaitu yang pertama melindungi tubuh, yang kedua sebagai indera perasa, ketiga tempat menyimpan lemak dan cairan, keempat mengatur suhu tubuh, dan yang kelima adalah menahan air untuk mencegah nutrisi terbuang dari kulit. Baik, itulah dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.